سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. حضرة المكرمين والمكرمات، سادة المحترمين والمحترمات, para asatidz, para guru, para kasepuhan yang sangat saya taatimi, hadirin hadirat muslimin muslimat, shaimin shaimat, qaimin qaimat, yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala, diizinkan kita hidup, diizinkan kita berada di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Diberikan kesempatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermohon kepada Allah agar menghapuskan semua dosa kita, semua kesalahan kita, meminta kita kepada Allah maghfirahnya, ampunannya, dan Allah lewat lisan baginda yang mulia Nabi Muhammad menyampaikan pesan indah kepada kita bahwa siapa saja yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban akan mendapatkan maghfirah, yang meyakini bahwa perintah puasa ini bukan adat, puasa ini bukan kebiasaan, puasa ini bukan karena maunya kita, puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakannya semata-mata berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap tahun kita puasa itu bukan kebiasaan, itu bukan adat, itu bukan sesuatu yang kita kampanyekan. Bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dirahmati Allah, sudah 1 minggu hampir kita berada di bulan Ramadan, meninggalkan sesuatu yang paling pokok dari kebutuhan kita dalam hidup, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan mengharamkan di siang hari istri yang halal buat kita, dan tidak ada yang memperlakukan aturan ini ketika kita hidup kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun aturan, kita berada dimanapun, sekolahkah itu, tempat kerjakah itu, bahkan lingkungan bernegarakah itu, nggak pernah ada aturan yang melarang makan dan minum. Bahwa ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya kita baik-baik saja. Dan faktanya kita sehat-sehat saja. Apa ada yang udah masuk IGD? 3 hari puasa masuk IGD gitu ada? Enggak ada. Atau selepas Ramadan masuk rumah sakit, dokter mendiagnosa ini akibat puasa. 30 hari enggak makan, enggak minum sehari. Enggak ada. Apa pesannya? Apa hikmah, apa pelajaran bisa kita ambil bahwa semua aturan, semua perintah dan larangan Allah itu tidak akan menyulitkan hidup kita, tidak akan menyengsarakan kita, tidak akan menyusahkan kita. Pasti kita berada di koridor fitrah kita sebagai manusia, bahwa manusia membutuhkan puasa. Gak bisa kita tuh diisi terus-terusan selama 1 hari, gak bisa. Bahkan yang puasa itu bukan hanya umat Islam, yang puasa itu bukan hanya manusia, binatang bahkan pohon pun berpuasa. Mereka harus berpuasa untuk survive, untuk mempertahankan kehidupan mereka. Bahwa perintah Allah pasti sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Allah nggak akan zalim. Allah tidak akan menzalimi kita, dan Allah nggak penting dengan kesulitan kesusahan kita. Maka di sisa perintah yang lain laksanakan saja. Jangan banyak mikir, kerjakan saja. Jangan banyak bertanya. Disuruh sholat saja. Suruh zakat saja. Suruh haji saja. Nggak boleh minum khamr, tinggalkan saja.
Sesederhana itu. Karena hidup kita ini sudah diatur oleh yang menciptakan kita. Kudu begini, kudu begini, kudu begini, kudu begini. Karena biasanya kalau alat-alat, katakanlah kita contoh alat-alat elektronik, rusak itu karena tidak digunakan seperti arahan dari pabriknya. Kan gitu. Dia rusak. Atau cepat rusak. Atau cepat aus. Atau cepat error. Tapi kalau dia sesuai maintenance-nya, sesuai penggunaannya, dia pasti awet. Begitu juga tubuh kita. Jadi kita lahir ke atas alam semesta ini sudah dengan rule-nya, sudah dengan aturannya. Ketika Allah merintahkan kita puasa, kita butuh puasa. Ketika Allah merintahkan sholat, kita butuh sholat. Ketika Allah merintahkan sedekah, kita butuh sedekah untuk hidup dan untuk bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita siang hari Ramadan, kita lupa makan, batal kan? Kita lupa minum, batal kan? Ya, misalkan ketodekan yang berRamadan makan sampai 2 piring. Pas minum ingat, ya makan lu kan? Batal nggak? Nggak batal. Karena lu lupa. Kalau lupa nggak batal. Pelajaran apa? Nggak makan, nggak minum itu bukan target akhir puasa. Bukan goals yang paling akhir dari kita puasa. Maka nanti bilang, kambing soimin, dan kalau mungkin saya bilang banyak orang yang puasa, tapi nggak dapat apa-apa, lapar dan haus saja. Bahwa lapar dan haus seharian itu harus kita lewati, harus kita jalani, tapi itu bukan tujuan akhir dari puasa. Karena kata Rasulullah percuma tuh. Bukan percuma, enggak sampai tujuan maksimal dari puasa kalau hanya nahan lapar dan haus. Ada tujuan yang lebih hebat dari sekedar nahan lapar dan haus. Apa itu? Yang pertama adalah kita belajar mengendalikan keinginan. Kata siapa siang hari tadi kita nggak pengen ngopi, orang biasa ngopi sehari 12. Kata siapa tadi siang hari kita nggak pengen makan, pengen kok. Jangan jamaahnya, pusatnya juga pengen siang tadi makan. Kita semua memiliki keinginan itu, pengen makan, pengen. Tapi kita tahan sampai waktu maghrib. Artinya adalah lebih hebat dari sekadar nahan lapar dan haus, kendalikan keinginan yang ada pada diri kita. Karena membiarkan keinginan terpenuhi semuanya, tersalurkan seluruhnya, itulah yang merusak kehidupan kita. Itulah yang menghancurkan kehormatan kemuliaan seorang manusia. Karena seseorang tidak mampu mengendalikan keinginan syahwatnya, rusak, hancur. Orang kaya, orang ganteng, sukses, tapi kemudian memiliki perilaku penyaluran syahwat yang menyimpang, hina ya. Maka mungkin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, tanamkan pada diri kita puasa, saya juga sedang mengendalikan keinginan kita. Bahwa dalam hidup nggak semua keinginan akan terpenuhi, nggak semua kemauan kita. Ini di setting 7 menit atau gimana? Kita belajar bahwa siap-siap kita hidup ini tidak semua keinginan kita akan terpenuhi. Kenapa orang-orang itu banyak stres? Cita-citanya nggak kesampaian. Kenapa orang itu merasa menderita? Ya Allah, nggak sangka beruntung. Keinginannya nggak tercapai. Apa keinginannya? Jalan-jalan ke Singapura, stres. Pengen makan ini, pengen minum itu. Kenapa? Dokter melarang, stres. Orang yang tak biasa puasa, yang latihan puasa, walaupun pengen. Tadi siang kita pengen makan, tadi siang kita pengen minum. Kita punya uang, ada makanan, ada minuman. Kalau umuran, nggak ada yang lihat, kita bisa jauh pergi ke tempat yang nggak ada orang tahu kita. Tapi kita tahan. Maka hasil orang yang berpuasa adalah terlatih dia untuk memanage keinginan. Untuk mengatur syahwatnya. Oh, ada waktu. Kalau anak muda nggak menyalurkan syahwatnya, ada masanya. Bentar lagi, bapak saya nanya kapan nikah, jadi. Kan begitu. Makan minum hanya siang maghrib boleh. Bahwa orang yang melatih dirinya dengan puasa terlatih keinginannya, terbiasa makan apa adanya. Cuma kadang-kadang kita siangnya sanggup mengendalikan keinginan, maghribnya lihat apa aja masuk. Maka kalau kita mau latihan, inilah kita. Begitu maghrib, makan ala kadar. Makan seadanya.
Kenapa? Kita sudah berhasil melatih, mendidik syahwat nafsu perut kita seharian 12. Jangan biarkan dia liar lagi begitu datang maghrib. Karena tadi lapar haus bukan target akhir dari puasa. Begitu dihidangkan apa bu? Kita makan saja. Kenapa? Keinginan yang sudah terdidik, syahwat yang sudah terdidik. Bahkan ada perkara yang kedua yang menyebabkan hidup kita rusak itu setan pun tunduk dengan puasa. Kata Rasulullah, inna syaitan la yajri min ibni adam majrodani faluyiku majrihum birjuh. Setan itu cuma ganggu orang-orang yang kenyang. Hati-hati, orang yang kenyang itu gampang diganggu setan. Orang yang biasa lapar, setan sulit ganggu. Bocorannya dari Nabi Muhammad SAW bahwa setan itu mengalir dalam mengganggu kita lewat aliran darah kita. Fadoyiku, maka persempit pergerakan setan birju. Orang yang kenyang itu gampang diganggu setan. Orang yang lapar sulit untuk diganggu oleh setan karena dia tidak tunduk dengan syahwatnya. Maka hadirin rahmat Allah, marilah kita puasa dengan khusyuk. Marilah kita puasa dengan serius. Hanya 30 hari, kendalikan kayak gitu. Begitupun maghrib sudah boleh makan, tetap tertata, dikit-dikit saja, jangan penuhi. Kalau perut kenyang, terawihnya susah untuk ibadah yang lain. Kan rumusnya begitu. Banyak makan, banyak minum, banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Kalau banyak tidur sedikit ibadah hidup enggak produktif. Maka mari kita puasa lebih serius lagi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dengan Ramadan tahun ini dan Allah jadikan kita mampu puasa zahiran wa batinan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.